Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kembali lagi dengan pembelajaran matematika, di mana pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai model matematika, di mana model matematika ini masih satu bab dalam materi program linier. Nah, apa sih yang disebut dengan model matematika? Nah, model matematika di sini adalah suatu rumusan matematika. Kita khususkan di sini rumusan matematikanya itu adalah berbentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa kita khususkan? Karena memang materi-materi mengenai program linier ini bentuknya adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, di mana materi sebelumnya sudah kita bahas mengenai pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, rumusan ini nanti berkaitan dengan suatu kalimat verbal atau soal cerita. Artinya, nanti terdapat sebuah kalimat verbal atau soal cerita. Di sini, kalian wajib mengubah kalimat itu ke dalam bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Oke. Nah, bagaimana sih cara mengubah kalimat verbal menjadi model matematika dalam bentuk sistem pertidaksamaan? Nah, di sini agar kalian dapat cepat memahami untuk mengubah soal-soal verbal ini ke dalam bentuk program linier atau pertidaksamaan linier, kalian dapat menggunakan tabel seperti ini. Nah, di sini ada namanya variabel ya. Kemudian yang mendatar ini ada variabel 1 atau disebut variabel X, ada variabel 2 atau disebut variabel Y. Kemudian ada persediaan. Jadi di sini ada 3 kolom ya untuk yang di atas ini. Kemudian yang di bawah ini ada variabel lain 1, kemudian ada variabel lain 2, ada variabel lain 3. Nah, untuk yang di bawah yang ini sebetulnya ini menyesuaikan tergantung dari kebutuhan pada soal cerita tersebut ya. Nah, nanti X dan Y-nya, variabel X dan Y dalam pertidaksamaan linier, ini kita lihatnya dari sini. Oke, kita langsung aja prakteknya ke dalam contoh ya. Nah, di sini dicontohkan untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Sedangkan untuk roti B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Tepung yang tersedia hanya 4 kg dan mentega yang ada 1,2 kg. Jika harga roti A Rp400 dan harga roti B Rp500, nah di sini perintahnya adalah buat model matematikanya. Kita perlu ketahui dalam contoh soal ini membahas mengenai pembuatan roti, ya. Nah, dia akan membuat 2 buah macam roti. Yang pertama yaitu roti A dan yang kedua yaitu roti B. Nah, yang dibahas pada contoh soal ini, pokok pembahasan pada contoh soal ini yang akan kita jadikan sebagai variabel X dan Y. Nah, seperti ini ya. Kita buat tabel yang tadi sudah disediakan. Di sini kita tinggal isi. Karena pembahasannya mengenai roti A dan roti B, maka roti A dan roti B ini menjadi variabel utama. Ditulisnya di atas di sini. Ini roti A, yang ini roti A ini sebagai variabel X dan roti B yang ini sebagai variabel Y. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat sebelumnya, di sini ada variabel lain 1, variabel lain 2, dan seterusnya. Nah, yang disebut variabel lain itu apa sih? Yang
mendukung dari pembuatan variabel utama, ya, atau apa saja sih bahan pendukung dari pembuatan roti A dan roti B. Kita lihat di sini, yang diperlukan adalah tepung dan mentega. Yang B juga sama ya, tepung dan mentega. Maka variabel lainnya itu adalah tepung dan mentega. Begitu ya kira-kira. Nah, lanjut. Di sini kita lihat ada yang namanya tepung yang tersedia. Berarti ada kolom persediaan. Oke, kita lanjut untuk mengisi angka-angka ini dari mana? Oke, kita lihat lagi di sini. Untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Oke, roti A berarti yang ini ya kolomnya. Roti A diperlukan 200 gram tepung. Nah, kita isi kolom tepung ini dengan untuk roti A 200 gram. Karena di sini sudah jelas 200 gram ya. Untuk mentega, kita lihat 25 gram mentega untuk roti A, berarti kita tulis di sini. Yang roti B juga sama, 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Nah, kita tuliskan ini 100 gram untuk roti B atau variabel Y, dan untuk kolom menteganya yaitu 50 gram. Nah, setelah itu sudah dimasukkan semua, kita punya yang namanya persediaan. Tepung yang tersedia hanya 4 kg dan mentega yang ada 1,2 kg. Nah, kita lihat di sini persediaan. Lihat di sini. Dia bentuknya adalah kilogram. Dua-duanya kilogram. Sedangkan yang lain adalah bentuknya gram. Maka kita ubah dulu 4 kg ini ke dalam bentuk gram. Nah, 1 kilo ke dalam 1 gram itu membutuhkan 100 gram ya. Jadi kalau kita konversikan kilo ke dalam gram, maka 4 kilo ini adalah 4000 gram dan 1,2 kilo ini adalah 1200 gram. Oke, kita lihat di sini. Tepungnya adalah 4 kilo. Nah, berarti kita isi ke dalam tabel tepung, kolom tepung di sini 4000 gram. Menteganya 1,2, berarti kita isi di sini di kolom mentega yaitu 1200 gram. Oke. Nah, setelah ini kita tarik kesimpulan mana saja sih variabel X, mana saja sih variabel Y yang akan kita buat ke dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, di sini cara menarik bentuk pertidaksamaannya yaitu dari kiri ke kanan ya, seperti ini. Jadi bukan dari atas ke bawah begini, tapi dari kiri ke kanan. Nah, berarti kita punya dua buah pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama yaitu dari sini dari tepung ya ke persediaan, dan pertidaksamaan yang kedua yaitu dari mentega ke persediaan. Seperti itu kira-kira. Nah, kita lihat berarti yang ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah yang bagian bawahnya, yaitu pertidaksamaan yang kedua. Oke, kita tulis sekarang dari kiri ke kanan. Pertidaksamaan yang pertama. Berapa ya? Nah, ini kita dapatkan 200X tambah 100Y adalah dari sini. 200 gram pada roti A, berarti 200X. Kita hilangkan gramnya. 200X ada di sini. Kemudian 100 gram. 100Y karena dia berada pada variabel Y. Kemudian di sini ada tanda kurang dari sama dengan 4000. Kenapa pakai tandanya kurang dari sama dengan? Nah, perlu kalian ingat di sini 4000-nya yaitu untuk persediaan. Jadi, kalau persediaan namanya juga cadangan, batasnya itu tidak boleh melebihi 4000. Artinya harus kurang dari atau sama dengan 4000. Makanya di sini menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Oke, karena ini 200 dan 100 kemudian 4000 nilainya terlalu besar, maka usahakan kalian sederhanakan.
Dengan cara seperti apa menyederhanakannya? Kita lihat di sini, 200 punya 2 nol, 100 juga punya 2 buah nol, 4000 punya 3 buah nol. Nah, kita sederhanakannya dengan cara mencoret atau membagi dengan 100 untuk masing-masing bilangan. Simpelnya kita coret aja nih. 100 itu kan nolnya 2 ya. Jadi kita coret 2 nol di sini. Nah, maka sisanya adalah 2x. Kemudian yang ini kita coret 2 nol, berarti sisanya adalah 1y. Kalau 1y, kita satunya tidak perlu ditulis, cukup y saja. Kemudian yang ini, kita coret nolnya 2, berarti sisanya adalah 40. Maka pertidaksamaan yang pertama bentuknya yaitu 2x tambah y kurang dari sama dengan 40. Kemudian kita punya pertidaksamaan yang kedua. Berapa nih pertidaksamaan yang kedua? Nah, seperti tadi ya. Berarti di sini untuk variabel x-nya adalah 25 gram. Yang ini berarti 25x, kemudian y-nya itu adalah 50y. Nah, ini juga sama, tandanya kurang dari sama dengan karena hubungannya dengan persediaan. Nah, persediaannya adalah 1200. Sama dengan pertidaksamaan yang pertama, karena 25, 50, dan 1200 ini terlalu besar, maka kita sederhanakan. Sederhanakannya bagaimana? Masing-masing kita bagi dengan 25. 25 dibagi 25 itu adalah 1. Maka hasilnya di sini adalah x. 50 dibagi 25 adalah 2, maka hasilnya adalah 2y. Nah, 1200 dibagi 25 hasilnya adalah 48. Maka di sini bentuk paling sederhananya adalah x tambah 2y kurang dari sama dengan 48. Kita masih punya pertidaksamaan berikutnya. Kenapa masih punya? Sedangkan di sini hanya ada 2 pertidaksamaan. Nah, kita lihat di sini, karena x dan y-nya adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Kenapa tidak negatif, Bu? Karena di sini, contoh soal yang ini menunjukkan satuan dan rupiah. Karena rupiah itu dan satuan itu selalu positif, tidak pernah negatif. Contoh, tidak pernah ada yang disebutkan harga 1 kilogram telur adalah negatif 16.000. Tidak pernah ada kan ya. Paling juga selalu bentuknya positif. Nah, maka di sini ada 2 buah pertidaksamaan yang menjadi syarat. Nah, yang pertama yaitu x-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 dan y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Ini harus jadi syarat ya. Harus selalu tulis kalian. Pasti selalu sama seperti ini setiap soal cerita yang ada. Nah, kemudian ini adalah bentuk model matematikanya. Nah, di sini jangan lupakan ada keterangan berikutnya. Jika harga roti A Rp400 dan roti B Rp500. Nah, buat apa nih ada harga, Bu? Oke, kita lihat di sini. Nah, untuk harga ini akan kita jadikan sebagai fungsi objektif. Ya. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai dengan Z. Dari mana nih ada 400X dan 500Y? Kita lihat di sini. Jika harga roti A Rp400, roti A tadi sudah kita ubah ke dalam bentuk variabel X. Berarti 400 ini adalah ada di variabel X. Makanya di sini kita ubah jadi 400X. Dan harga roti B Rp500. Roti B itu ada di variabel Y, maka di sini kita ubah 500Y. Jadi fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 400X ditambah 500Y. Oke, ini adalah salah satu contoh untuk mengubah suatu bentuk model matematika ke dalam bentuk pertidaksamaan linier 2 variabel.
Nah, nanti akan ada contoh soal latihan, ada pada classroom masing-masing. Nanti kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya setelah kalian menguasai materi ini. Oke, Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.